misal game free to play yang ternyata 1 juta download dan penghasilannya cuman sekian, itu nanti penghasilannya habis untuk pajak doang. Welcome back to Kodus Rebutan, dan saat ini kita akan bahas tentang Unity, oke? Unity sekarang lagi hot karena kita tahu sendiri ya, dulu pergantian CEO-nya itu udah bikin kontroversi karena saya ingatku sempet project-project free-nya, template free-nya Unity itu di stop gitu. Dan sekarang bikin ulah lagi mengenai plan pricing-nya. Jadi Unity sekarang makin pengen eksklusif, pengen dapetin uang yang banyak kayak gitu ya. Oke, langsung aja ke sini. Oke. Ini Unity Plan Pricing and Packaging Updates. Ini dari blognya ya. Ditulis tanggal 12 September. Kemudian ada ini notes di 13 September besoknya. Ya setelah aku baca ya berulang kali, meskipun ada editor notes, ada update, ternyata tetap aja gitu kebijakannya tetap bisa dikatakan greedy gitu ya. Pada intinya ya, aku nggak bakalan baca satu-satu kayak gini ya. Pada intinya di sini jadi ada namanya pajak Unity Runtime Fee ya. Dikarenakan ini alasannya Unity di sini ada ya. We introducing Unity Runtime Fee karena setiap game yang download, the Unity Runtime is also installed. Jadi kayak Unity itu punya produk yang dimana kalau kalian menggunakan Unity, gamenya yang dibuat pakai Unity, itu ada aplikasi Unity Runtime di sana dan itu hak miliknya Unity kayak gitu. Intinya kayak gitu. Oh iya, mungkin di sini ada yang belum familiar tentang Unity. Unity itu game engine ya, yang basically gratis sebenarnya, cuman emang berbayar ya. Dulu, kalau dulu itu cuman yang buat yang gratis ya. Kalau misal pendapatan kalian dari game itu, revenue dari game itu lebih dari limitnya yang ditentukan. Kalau nggak salah limitnya yang dulu itu $1 juta atau $100.000 gitu. Aku agak lupa. Jadi kalau udah kena limitnya itu baru dia bayar pajaknya. Dan pajaknya itu pun seingatku fix ya. Atau float aku nggak tahu. Aku agak lupa. Karena selama ini saya pakai masih free ya. Meskipun kadang pakai pro ya, cuman nggak pernah aplikasiku nyampe nyampe sedemikian gitu. Karena itu urusan dari perusahaan, bukan urusan saya. Saya cuma developer. Aku nggak berkecimpung dengan Vivi itu ya. Nah, di sini update-nya itu fee-nya makin di apa ya istilahnya, makin diperketat lah, makin dinaikkan harganya kayak gitu. Tapi tetap masih ada batas-batasnya itu ya. Jadi kalau orang bikin game pakai Unity itu tetap free, tetap kalian bisa deploy, kalian bisa mainkan gitu, kalian bisa upload di Play Store, App Store, eh, iOS gitu masih bisa. Cuman ya itu ada batas-batasnya. Nah, batas-batasnya itu ini ya. Satu, game has passed minimum revenue threshold in 12 in last 12 months. Jadi dalam 1 tahun itu minimum revenue-nya itu harus sekian gitu. Nah, batasnya sekian itu ini Unity Personal atau Unity Plus, yang itu biasanya pakai Unity Personal untuk yang free. Tapi kalau untuk yang nggak pengen ada Made with Unity-nya itu pakai Unity Plus atau Unity Pro atau Enterprise. Nah, Unity Plus ini pun bakalan dihapus ya September ini. Jadi akunnya kalau nggak salah nggak aktif, harus langsung upgrade ke Pro kalau nggak salah ya. Tuh, udah nggak ada di sini Unity Plus sih. Udah dihapus. Seingatku kalau kalian udah punya Unity Plus, nanti kalau nggak salah dimintain untuk upgrade ya sampai September atau Oktober gitu. Di plan pricingnya juga udah dihapus dari Unity-nya ya. Jadi
dari personal yang free langsung ke pro gitu. Pro, enterprise, industri gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi Unity personal atau plus, orang-orang yang pakai license ini itu kalau misal udah capai 200.000 USD dalam 1 tahun gitu. Dan ini ya, yang kedua, patch a minimum lifetime install count. Jadi lifetime gamenya itu kalau waktu sampai rilis sampai sekarang, dari rilis sampai sekarang itu keinstallnya lebih dari 200.000 game install, maka dia kena fee-nya gitu. Kalau kita cruise-kan ya USD ini ke rupiah, misal 200.000, nah ini nih 3 miliar. Kalau misal gamenya kalian dapetin uang 3 miliar, nah baru nih kena fee-nya. Atau dan installnya juga harus lebih dari 200.000 install game. Oke, lanjut. Untuk yang pro dan enterprise ini ya udah tertulis ya 1 juta. 1 juta itu 15 miliar ya kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah, yang penting itu di tabelnya ini, yang bikin orang kesel itu di sini, cuy. New install per month. Oke, jadi misal ini game kalian yang bikin pakai Unity tadi, Unity personal atau plus, nah fee-nya itu kayak gini. Jadi kalau install setiap bulan gitu, setiap bulan dapat install baru, ada user baru yang install, nah itu charge-nya kena sekian, cuy. 0,2 gitu. Itu untuk yang personal dan plus. Ini ada emerging market rate ya, dan emerging market rate itu ditandai dengan gaming region-nya seperti India. Cuman kita nggak tahu emerging market ini yang mana aja gitu loh. Masa India doang? Ini kan such as. Ini masih belum jelas ya, aku masih belum tahu. Kalau misal ada yang lebih tahu silakan komen. Cuman ini ya yang dijelaskan di sini. Kita ke standard rate-nya aja ya. Ke standard rate-nya itu 0,2. 0,2 dolar itu sekitar aku nggak bisa matematika. Ya pokoknya 0,2 dolar. Itu mahal ya. 1 dolar aja 15.000. Oke, bayangin ya. Bayangin aja dah. Oke, ini Unity Pro tarifnya sekian ya. 0,15, 0,075 lebih murah ya. Lebih murah daripada yang free. Enterprise juga kayak gitu, lebih murah, ada sampai yang 0,1. Kalau misal udah 1 juta download, 1 juta install maksudnya. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya untuk game-game yang downloadnya gede tapi revenue-nya kecil, bukan game yang beli gitu. Beda ya, karena game yang beli sama free to play itu beda. Ada ini Axios, mereka sempat wawancara. Nah, ya ini. Nah, di Axios ini orang ini ya wawancara ke Unity-nya. Itu gimana aja sih batasan-batasannya gitu ya. Ada beberapa line yang bisa digarisbawahi. Jadi game-game yang masuk ke charity ya, itu nggak bakalan kena charge gitu. Karena masuk ke charity. Kemudian ada Game Pass dan subscription service, itu developernya nggak kena, jadi distributornya yang kena kayak gitu. Jadi itu urusannya distributor. Misal Microsoft ya bikin Game Pass dan isinya itu game-game yang pakai Unity. Nah, orang yang bikin game dari Unity itu nggak bakalan kena fee-nya, yang kena fee-nya itu Microsoft-nya kayak gitu ya. Kemudian ada runtime fee. Ini nggak bakalan kena charge untuk game demo karena bukan full version. Tapi yang kena itu early access game. Nah, seperti ini. Early access game itu yang bakalan kena, termasuk kehitung new install tadi. Kehitung ke tabel kayak gini. Nah, masalahnya seperti yang saya bilang tadi, jadi yang paling kena dampaknya itu free to play. Bukan berarti free to play itu nggak bisa ngasilin uang ya. Jadi modelnya free to play itu bisa dapetin uangnya, dapetin revenue-nya yang terhitung di sini itu bisa dari in-game
purchase kayak beli skin, beli eh, item-item yang lain kayak gitu ya. Itu in game purchase. Terus iklan. Ya, iklan itu termasuk revenue ya. Jadi misal kayak game-game mobile yang gabut-gabut itu loh, tahu nggak ya? Yang misal gampang kontrolnya kemudian mati kayak gitu. Yang tinggal klik-klik doang. Itu game-game kayak gitu revenue dari iklan, dan kalau misal iklannya itu udah lebih dari pendapatannya ini ya bakalan kena, dan pasti installnya kan banyak banget itu ya, ribuan sampai jutaan kadang ya ada. Sekarang bayangkan misal F, F2P yang gede aja lah kayak Mobile Legend gitu. Mobile Legend free to play, nggak bayar, yang downloadnya banyak banget jutaan, revenue-nya pasti udah miliaran, bahkan bisa sampai triliunan. Itu Mobile Legend itu not pakai Unity ya. Jadi revenue-nya pasti lebih dari ini, installnya pasti lebih dari ini, dan pajaknya yang dikenakan itu pasti gede banget lah ya. Kita asumsikan aja ya. Misal 1 juta install lah. Misal harusnya lebih ya kalau misal Mobile Legend. Kita dikalikan 0,01. Kalkulator. Nah, 0,01 dikali 1 juta. 10.000 dolar per 1 jutanya ya. 10.000 dolar. Gede nggak sih 10.000 dolar? Kayaknya biasa aja sih 10.000. 10.000 USD itu DR 150 juta. Ya lumayan sih ya. Lumayan sih. Oke, untuk perusahaan gede-gede kayaknya masih oke sih ya, bayar pajak cuma 150 juta tapi pendapatannya miliaran. It's reasonable. Cuman kalau yang kecil-kecil, oke coba kita hitung ya. Aku juga nggak tahu nih. Aku baru ngitung sekarang nih. 200.000. 200.000 tadi 3 miliar ya. Misal nih ya. Misal kita dapat 1 juta. 1 juta download. Dan pendapatan kita harusnya lebih dari ini ya. 0,2. Oke. 0,2 kita 0,2 dikali 1 juta. Benar ya. 200.000. Loh, wait. Per install 0,2. Oke. 0,2 kalau tak kalikan 1 juta itu hasilnya 200.000. Dan misal nih ya, misal game free to play yang ternyata 1 juta download dan penghasilannya cuman sekian, itu nanti penghasilannya habis untuk pajak doang. Pajaknya Unity. Belum pajak-pajak yang lain, entah itu cost development atau marketing atau pajak marketnya yang diupload mungkin ya, karena Steam juga ada pajaknya gitu. Bisa jadi habis buat pajak ya. Itu mencekik untuk game-game yang free to play menurutku ya. Kalau Game Pass menurutku ya terdampak, cuman biasanya yang nyediain Game Pass kan perusahaan-perusahaan gede tuh. Ya kayaknya mungkin nggak terlalu ini sih ya. Ya mungkin memang terbebani, cuman nggak terlalu gede-gede banget ya. Yang paling efek itu memang yang kecil-kecil. Yang kayak tadi, kalau misal downloadnya banyak banget sampai 1 juta dan ternyata untungnya cuman 200.000 dolar, udah hopeless itu. Biasanya game-game kayak gitu itu game ini ya, game jualan ads gitu-gitu ya, yang ngandelin install doang, uninstall. Oh iya, reinstall itu termasuk counting yang baru juga ya katanya. Jadi counting ini juga, kalau misal bulan 2 kita install kemudian uninstall, kemudian bulan ketiga kita user itu install lagi, itu masuk counting yang baru. Wah, ini tapi aku coba berpikir rasional aja ya, berpikir netral. Aku nggak mau memihak dari developer atau memihak dari Unity-nya. Kita masuk ke dampak ya. Dampak konklusinya kayak gimana?
Kalau misal ini efektif ya, Januari 1, 2024 ini efektif dan berjalan, nggak sampai dirubah lagi. Mudah-mudahan dirubah ya. Kalau misal berjalan, efeknya apa? Efeknya pasti orang susah gambling pakai produknya game Unity. Aku katakan gambling karena ya bikin game itu gambling cuy. Kalian taruh di market, entah itu laku apa enggak, itu agak gambling ya, meskipun ada perhitungannya market dan lain sebagainya, ada unique selling point dan lain sebagainya. Cuman itu tadi, untuk game free to play kayaknya kalian banyak yang berkurang. Mungkin efeknya yang lain nanti bakalan banyak game-game yang berbayar. Kayaknya gitu sih menurutku ya. Karena free to play susah, nanti bayar pajaknya gede, makanya game-gamenya jadi berbayar aja sekalian. Mungkin kedepannya bisa jadi kayak gitu ya. Game Pass-nya mungkin nggak ada game yang dari Unity, bisa jadi kayak gitu. Dan juga untuk developer kecil ya kayaknya mereka bakalan switch engine, entah itu mereka lari ke Godot atau lari ke Unreal, bisa aja. Dan mungkin langkah ini membuat Unity itu kayak bikin, oh aku ini engine mahal kayak gitu ya mungkin ya. Secara nggak langsung dia bilang kayak gitu. Ya terserah CEO-nya sih yang punya mereka gitu, produk-produk mereka juga. Ya terserah. Kita yang bawa-bawa mah ngapain gitu ya. Cuman ngikutin arus. Kalau nggak boleh ya tinggal switch ke yang boleh gitu. Ngefek ke harga-harga game yang dibuat pakai Unity juga ini pasti ya. Nanti harganya pasti agak naik sedikit gitu untuk ngecover pajaknya ini. Jadi mungkin untuk game paid game ya, menurutku ngefeknya cuman harganya doang sih. Tetap bisa berjalan gitu. Nggak terlalu berdampak banyak. Jangan terlalu ini ya, heboh banget gitu. Waduh, ini kita bakalan bayar pajak gede banget gitu. Ya menurutku it's okay, masih guna-gunain aja nggak masalah Unity. Ternyata ya nggak ngefek banget gitu ya. Tapi tetap ada efeknya. Ya silakan, itu keputusan orang yang make ya. Entah kalian mau pakai engine yang lain. Banyak itu yang komen, ya pakai Unreal aja, Unreal aja. Unreal itu juga punya kebijakan juga. Jadi Unreal Engine V. Oh, 1 million. Nih, must give Epic 5% cut. Kayak gitu ya. Tetap ada thresholdnya semuanya kayak gitu. Cuman lebih leluasa aja ya daripada Unity. Serah Unity lah, kalau saya mah tetap pakai kayaknya ya untuk ke depan. Gimana lagi coba. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti saya switch ke Unreal. Tapi Unity masih bagus kok. Santai aja sih. Nggak sampai mati gitu ya. Toh aku bukan pembuat game yang free to play ya. Kalau aku pembuat game yang free to play pasti aku takut. Udah cukup ya. Ini aku ngeditnya juga susah nanti ya. See you the next video. Bye.